Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Muhammadan abduhu ma ja'altahu taj'alul hazan hubbika bi rahmatika. Amin ya Rabbal disertai dengan akhwat ibadah saum Ramadan yang seluruhnya, dan kita hari ini karena kalian adab, belajarlah kalian akhlak sebelum Anda belajar ilmu. Kenapa? Ilmunya sudah banyak, ilmunya sudah kokoh, tapi akhlaknya, adabnya tidak baik, maka dengan ilmu yang dimilikinya dia mudah menyalahkan orang, dia mudah untuk punten-punten, istilahnya apa? Merendahkan orang, dan akhirnya dia merasa benar sendiri. Apa penyebabnya? Karena tidak ada akhlak. Jadi wajar kalau Imam Malik dengan mengatakan belajarlah adab terlebih dahulu, belajarlah akhlak terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika akhlaknya sudah baik, belajar ilmu dengan ilmu dan akhlak, maka akan bermanfaat ilmu tersebut. Kalau perkataan para alim ulama mengatakan, jangan dikira Anda punya ilmu lalu ilmu itu akan bermanfaat bersama Anda karena ilmu saja. Mustahil. Kenapa? Karena harus ada sahabat daripada ilmu itu, apa? Akhlak. Bayangkan 40 tahun Rasulullah belajar akhlak, setelah itu baru jadi nabi. Setelah itu apa? Selama jadi nabi Rasulullah berapa tahun? 63 tahun dikurangi 40 jadi berapa? Berapa? Berarti 23 tahun terus dengan ilmu dan ilmu dan ilmu. Mana yang lebih banyak? Belajar akhlaknya apa belajar ilmunya? Akhlaknya. Para murid-murid dulu ini kalau berjuang atau berjalan dengan gurunya, berjuang untuk mencari ilmu, yang pertama kali dipelajari adalah akhlaknya. Tolong kita lihat, siapapun yang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, insya Allah semuanya sama. Ketika menyampaikan fulan sampaikan al-ikhlas, fulan sampaikan al-ikhlas, fulan sampaikan al-ikhlas. Ibu bapak mendatangkan orang menyampaikan tentang suratul ikhlas, semua isinya adalah sama. Yang beda apa? Akhlak si penyampai tadi, akhlak yang menyampaikan tadi. Maka daripada itu, termasuk daripada Abdullah bin Wahb, murid daripada Imam Malik, dengan mengatakan, saya bersama Imam Malik 20 tahun. Selama 20 tahun bersama Imam Malik, dan aku belajar 18 tahun daripada akhlaknya Imam Malik, dan 2 tahun saya mengambil ilmu-ilmunya. Mengambil ilmu-ilmunya 2 tahun, tapi mengambil akhlaknya apa? 18 tahun. Yang sangat mencengangkan beliau dengan mengatakan, kata-katanya apa? Saya telah memindahkan ilmu Imam Malik kepada saya, tapi saya tidak sanggup memindahkan akhlak Imam Malik kepada saya. Berarti akhlak itu luar biasa, bunda. Susah. Iya. Jadi ta'addabu, istilahnya belajarlah akhlak, belajarlah adab. Rasulullah 40 tahun belajar akhlak. Bagaimana akhlak kepada ibunya, bagaimana akhlak kepada temannya, bagaimana akhlak kepada yang lebih tinggi, bagaimana kepada akhlak sejawatnya, bagaimana kepada yang bawahnya, bagaimana kepada Masya Allah. Karena akhlak inilah yang akan punten menjadikan ilmu itu bermanfaat. Kalau punya ilmu tanpa akhlak, mudah menyalahkan orang, lalu mudah untuk mencela orang, lalu mudah untuk punten-punten merendahkan orang. Pastikan, karena ilmunya yang dia dapatkan, akhlaknya belum didapatkan. Rasulullah SAW, kenapa sukses dakwahnya? Dengan akhlak. Sehingga Rasulullah dengan tegas, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ternyata, Masya Allah, luar biasa kata-katanya. Sukses dakwah Rasulullah bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan akhlak. Makanya yang paling penting di dalam kehidupan ini, ilmu dan akhlak. Akhlak dan ilmu itu adalah kurona, dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Jangan Anda mengira ilmu itu hanya ilmu saja yang dapat menyelamatkan Anda, tidak, tapi disertakan dengan apa? Akhlak. Masya Allah. Setelah 40 tahun Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu apa? Dakwah Rasulullah. Sir itu artinya apa? Rahasia. Rahasia. Bagaimana caranya? Masya Allah, Rasulullah mengambil keluarga terdekatnya. Itu masih dakwah sir. Khadijah radhiyallahu anha, terus putri-putrinya beliau masuk Islam dalam sir. Selanjutnya apa lagi? Abu Bakar dalam sir. Itu berapa lama Rasul berdakwah dalam sir ini? 3 tahun lamanya.
Kenapa? Karena belum diperintahkan. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah, jalan. Tapi selagi Rasulullah belum diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, tidak. Jadi kalau ditanya, kenapa Rasulullah sudah dakwah sampai 3 tahun rahasia? Jawabannya, karena Rasulullah tidak pernah bertindak kecuali atas perintah Allah. Tidak pernah melakukan satu perbuatan kecuali atas perintah Allah. Begitu Allah mengatakan fasda' bima tu'mar, Masya Allah, wa'arid 'anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in. Ini kata-katanya. Fasda' bima tu'mar, hai Muhammad, sekarang ini ayo terangkan dengan hak, terangkan dengan benar, terang-terangan dalam dakwahnya. Iya, lalu singkirkan kemusyrikan yang ada. Pasti apa pastinya? Pastinya dakwah terang-terangan resikonya lebih besar apa enggak? Resikonya lebih berat. Pak punten, dakwah terang-terangan ini sebelum ada 2 ujiannya. Ada beberapa ujian, punten, ada berapa? Nanti kita sampaikan. Ujian pertama adalah penghinaan. Lulus daripada penghinaan fisik. Iya. Daripada fisiknya nanti bisa jadi pembaikatan. Iya. Dan bisa jadi pengusiran tingkat demikian. Maka tidak ada seorang nabi pun yang tidak diusir oleh kaumnya. Ini perkataan oleh siapa? Warqa ibnu Nafail ketika Rasulullah disebutkan kalau engkau ini adalah nabi. Insya Allah kita lihat pelajaran-pelajaran yang telah dahulu. Saya lanjutkan dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, iya, setelah diperintahkan fasda bima tu'mar, iya, lalu wa'arid 'anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in. Muhammad, sekarang dakwah terang-terangan. Seandainya ada yang menghinamu, ada mengejekmu, cukuplah aku yang akan melindungimu. Masya Allah. Inna kafainakal mustahzi'in. Kenapa? Ya Rasulullah, engkau sekarang dakwah terang-terangan. 1. Ya Rasulullah, pasti dalam keadaan terang-terangan ini pasti apa? Rintangannya lebih dahsyat. 3. Punten, seandainya ada penghinaan kepadamu karena engkau saat ini dalam keadaan belum didampingi oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, maka aku yang akan menjagamu. Inna kafainakal mustahzi'in. Siapapun yang menghinamu, siapapun yang mengejekmu, aku yang akan menjaganya. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW sudah diberikan vitamin kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, ada menghina, aku bereskan. Ada yang mengejek, aku bereskan. Laksanakan tugasnya apa? Dakwah terang-terangan. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Maka begitu ada perintah, Rasulullah tidak perlu repot-repot dan tidak perlu sulit-sulit. Apa yang dilakukan oleh beliau? Naik ke bukit apa? Safa. Bukit Safa. Naiklah ke bukit Safa. Tiba di bukit Safa, Rasulullah SAW dengan ya Sabahah, iya, ya Sabahah, teriak dengan mengatakan kata-kata mungkin bahasa yang paling indahnya, mengatakan halimuna, halimuna, datanglah kemari pada waktu yang sangat indah di pagi hari ini. Ada kabar baik buat kalian yang ingin mendengarkan kabar baik buat kalian di pagi hari ini. Halimuni, halimuni, mendekati kepadaku, mendekatlah kepadaku. Masya Allah, semua orang ngelirik. Truk, siapa yang mau? Oh, Muhammad. Orang ketika dipanggil oleh Rasulullah nggak susah-susah. Kenapa? Orang jujur, Al-Amin, dapat dipercaya. Terus dia bilang, ada kabar baik untuk kalian yang mau dengar, datang ke sini. Kira-kira penasaran apa enggak? Penasaran. Karena yang bicara ini orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah bohong, orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, orang yang penuh dengan cinta kasih sayang. Manggil, kira-kira ada kebaikan di dalamnya, ada kebaikan. Maka langsung pada datang ke sana. Masya Allah. Coba kalau ada orang yang kurang waras, kesini, 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 pasti yang nyamperin itu yang nggak waras juga. Tapi kalau yang nggak waras datangnya orang yang itu manggilnya, berarti ini Muhammad Al-Amin, dapat dipercaya, nggak pernah dusta. Turun semuanya, ada apa? Ngumpul di situ. Masya Allah, pagi yang indah, cerah. Rasulullah mengatakan hal ini. Setelah berkumpul, ada apa kira-kira? Ada apa Pak? Di bukit Safa, agak di atas, iya. Kenapa? Agar bisa dilihat kemana? Ke bawah. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat cara Rasulullah untuk menyampaikan kata-kata dakwah yang indah. Dakwah itu bukan hanya tahu cara yang benar, tapi harus tahu cara menyampaikannya. Maka punten, siapapun di sini yang bisa menulis dengan kata-kata, dakwahlah dengan tulisannya.
Siapa yang bisa pandai buat puisi, maka bikinlah puisi dengan atau dakwah dengan puisinya. Siapapun yang bisa merangkai cerita, kisah-kisah, maka dakwah dengan cerita yang ditulisnya. Masya Allah. Jadi semuanya ini adalah gunakan untuk dakwah, apapun yang terjadi. Apapun. Rasulullah tidak pernah menghilangkan, ini tidak boleh karena zaman jahiliyah, ini karena tidak boleh. Punten, di zaman jahiliyah ada keburukan, ternyata tinggal dibelokkan keburukan itu menjadi kebaikan, kekuatannya tidak dihilangkan. Contoh, punten-punten, Umar bin Khattab terkenal orang sebagai apa dia? Pegulat, tangguh. Subhanallah, di pasar Ukad itu nomor 1. Umar bin Khattab, kalau disebut Umar bin Khattab, ya sudah. Sampai terkenal kata-katanya, idza daraba auja. Kalau orang ditampar oleh Umar bin Khattab berbulan-bulan sakitnya. Subhanallah. Mau dicoba? Nggak ada Umarnya di sini. Wa idza takallama asma'. Kalau dia berbicara menggelegar suaranya sampai ke ujung terdengar. Masya Allah, itu Umar bin Khattab. Ya, wa idza masya asra, kalau dia berjalan paling cepat. Kenapa? Udama tinggi, langkahnya besar dan cepat. Masya Allah. Itu kata-katanya. Idza daraba auja, wa idza takallama asma, wa idza masya asra. Itu adalah wasaf daripada Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Gagah, kuat. Apakah kekuatannya, kegarangannya, kegagahannya? Punten, di zaman Islam masih ada kegarangannya, kegagahannya masih ada? Ada, tapi sekarang berada dalam membela apa? Islam. Kalau kemarin-kemarin sebelum Islam membela apa? Membela punten, pujiannya. Bagaimana caranya biar orang memuji saya? Bagaimana caranya orang biar takut dengan saya? Bagaimana caranya biar orang itu angkat jempol buat saya? Itu zaman jahiliyah. Dia gunakan kekuatannya, dia gunakan bantingannya, dia gunakan dengan suaranya. Tapi begitu Islam, kekuatan tetap ada. Tapi apa? Kekuatannya punten menjaga Islam. Sampai ketika Umar bin Khattab bersama Abu Bakar mengatakan kata-katanya, engkau jadi khalifah, aku lemah, engkau kuat. Apa kata Umar bin Khattab? Inna quwwati ma'a fadlik. Sesungguhnya kekuatanku ada di keutamaanmu. Masya Allah. Kalau engkau, istilahnya apa? Aku jadi kuat karena kamu. Kekuatanku ada dalam keutamaanmu. Masya Allah, itu ada luar biasa. Jadi hal yang terindah, Islam menjadi kuat salah satunya ditopang seperti oleh Umar bin Khattab. Saya lanjutkan dulu. Berarti usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dengan kalimat yang indah, ya Rasulullah, terang-terangan sekarang. Ya Rasulullah, pasti ada yang menghinamu, tapi aku yang akan menjagamu. Kenapa? Karena saat ini dalam keadaan lemah, aku yang menjaga. Punten. Setelah itu dipanggil di Bukit Safa, Rasulullah tidak mengatakan kata-katanya, kalian semuanya aku akan berikan kepada kalian nasihat. Tidak langsung begitu. Rasulullah tidak langsung mengatakan sembahlah Allah yang Esa yang telah menciptakan kalian. Rasulullah tidak bilang begitu. Tapi apa? Rasulullah dengan kata-kata yang unik dan indah luar biasa. Apa kata Rasulullah dengan kata-kata yang sangat menakjubkan? Beliau mengatakan, ayuhan nas, kata Rasulullah, kalau seandainya akhbartukum, aku sampaikan kepada kalian, anna khailan bil wadi yuriduna ayyahjumukum akuntum musaddiqi. Kalimatnya. Jadi kalau dibilang ini Bukit Safa, ini saya misalnya di Bukit Safa, di sana ada bukit, jadi saya bisa melihat apa yang di belakang bukit pasti tidak bisa. Tapi saya katakan, ayuhan nas, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kepada kita. Kalau pasukan menyerang bikin sengsara nggak kira-kira? Pasukan menyerang kita, pasukan ingin menghancurkan kita, pasukan ingin memporak-porandakan kita. Seandainya aku kasih kabar kepada kalian, ada pasukan di belakang bukit ini mau menyerang kita, kalian percaya apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalian percaya apa enggak? Ingin ngecek dulu gitu. Ingin ngecek dulu kepercayaan mereka kepada Rasul seperti apa. Kalian percaya apa enggak? Mereka jawab mengatakan kalimatnya, sadaqna, kami percaya kepada engkau ya Muhammad, ma jarrabna alaikal kadzib, karena engkau selama hidup bersama kami enggak pernah sedikit pun berbohong dan enggak pernah kami mendengar dusta dari lisanmu. Masya Allah. Berarti punten, akhlak terindah adalah menghindari dusta, menghindari bohong. Rasulullah, ma jarrabna alaikal kadzib,
kami tidak pernah mendengar engkau dusta, kami tidak pernah engkau berbuat bohong, maka pasti kami percaya apa yang kau katakan. Kenapa? Majarrabna alaikal kadhib, kami tidak pernah mendengar engkau dusta. Masya Allah, sifat kenabian yang luar biasa. Ibu bapak pun, dan saya tanya, pernah bohong di sini? Pernah bohong apa enggak? Sehari berapa kali? Sehari 3 kali kami minum obat. Punten, hari ini sudah bohong? Tanya aja, hari ini udah bohong belum ya? Kemarin udah bohong belum ya? Dalam minggu ini udah bohong belum ya? Bohongi siapa? Punten, paling hebat kita mungkin paling tidak jangan membohongi Allah, karena Allah Maha tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ulangi lagi. Kami percaya Muhammad karena engkau tidak pernah berbuat dusta. Oh, ada pasukan akan menyerang. Kalian percaya apabila ini aku katakan? Percaya. Pasukan itu dahsyat akan menyerang. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan gini, fa inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku berikan peringatan kepada kalian lebih dahsyat daripada pasukan yang akan menyerang kalian. Itu mah kecil, tapi fa inni nadhirul lakum, aku berikan kepada kalian sesuatu peringatan yang lebih dahsyat daripada pasukan itu. Fa inni nadhirul lakum baina yadaykum adzabun syadid, di antara kalian, di depan kalian ada azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih, azab yang akan membuat kesengsaraan sepanjang masa. Maksudnya adalah neraka. Fa inni ladaikum, fa dikatakan fa inni nadhirul lakum baina yadaykum adzabun syadid. Seakan-akan mengatakan, ada azab di antara kita, di depan kita, syadid. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya Muhammad, bagaimana cara menyelamatkannya? Rasulullah ma'ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik dengan Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan. Sambil menunjuk di mana Ka'bah itu banyak apa? Banyak berhalanya. Ini posisinya. Ini kalau saya praktekkan sedikit, mungkin yang sudah umrah, yang sudah haji bisa membayangkan. Ini Safa. Iya. Itu adalah Ka'bah. Fa inni nadhirul lakum, aku adalah berikan peringatan kepada kalian. Di depan kalian adalah siksa yang sangat pedih, neraka jahanam. Ingin bebas daripada ini, sembahlah Allah, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Tunjukin Tuhan-Tuhan kalian, tinggalkan semuanya dan menyembahlah kepada Allah yang Esa. Punten, pertama yang hadir di situ sudah yakin Rasulullah tidak pernah dusta. Yang kedua, apa yang dikatakan Rasulullah makul, masuk akal juga. Emang iya, mereka tahu kok, kalau yang namanya mereka ini paham kalau Allah itu ada dan Allah itu adalah Rabbnya yang paling hebat. Maksudnya di zaman jahiliyah pemahamannya demikian. Ditanya orang-orang yang hadir di zaman jahiliyah itu dengan mengatakan, kam rabbun lak, berapa Tuhan yang kau miliki? Jawabannya, aku punya 60 Tuhan. 60 Tuhan. Ditanya, di mana saja Tuhanmu? Di bumi, maksudnya di darat dan di laut. Terus mana lagi? Ada satu yang di atas. Siapa? Allah. Lihat-lihat. Terus mana yang paling jago? Yang paling jago yang Allah. Yang paling hebat mana? Yang paling hebat Allah. Terus kapan kamu minta kepada Allah? Satu, kalau dalam keadaan kesulitan yang sangat menyulitkan. Itu saja baru kita bilang Allah. Kapan contohnya? Contohnya kalau kami sedang berlayar di laut, setelah itu ombak yang banyak, ombak yang besar, lalu takut dengan kematian, baru kita panggil Tuhan yang paling jago, ya Allah, baru selesai. Kalau sudah ke darat, kita kembali ke Tuhan-Tuhan yang lain. Lalu ditanya, kenapa ketika di darat nggak minta kepada Allah? Dia bilang, mereka mengatakan apa? Biar Allah pas waktu emergensi saja mintanya. Di luar itu kita minta kepada Tuhan-Tuhan yang di laut, Tuhan-Tuhan yang di bumi. Itu mereka sadar itu. Jadi kalau di zaman jahiliyah bertanya dan ditanya, mana yang paling hebat? Jawabannya siapa? Allah. Kapan meminta? Kalau dalam keadaan sulit. Tapi kalau tidak dalam keadaan sulit, mereka minta kepada manusia saja, ataupun kepada Tuhan-Tuhan berhala yang mereka punya. Jadi ketika dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, semua ohnya itu sudah sangat paham mereka. Jadi ketika dibilang dengan mengatakan sembah Allah, ingin selamat, esakan Allah, buang semua Tuhan-Tuhan yang ada di depan kalian. Mereka sudah, oh gitu, oh. Ingin kata-kata, kalau Rasulullah terus lagi melanjutkan pembicaraannya, Masya Allah, indah rasanya.
Tapi begitu Rasulullah melihat, memandang orang-orang sudah terpukau, oh begitu ya, terus kita harus bagaimana? Sembah kepada Allah yang Esa, tinggal Tuhan-Tuhannya, tinggalkan Tuhan-Tuhan. Oh ini udah enak tuh. Tapi ada pengacau. Siapa pengacau ini? Abu Lahab. Dalam keadaan hening mereka menunggu. Oh tiba-tiba Abu Lahab masuk. Masuknya apa? Memang lagi kumpul, sambil naik mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, kamu mengumpulkan kami sebanyak ini hanya untuk mendengarkan kata-kata ini saja. Bubar, bubar, sudah bubar, bubar. Jadi yang membubarkan itu siapa? Abu Lahab. Padahal kalau tidak ada Abu Lahab, Rasulullah tidak melanjutkan langkah kedua, lanjutkan langkah ketiga, lanjutkan langkah keempat, mungkin pembicaraan. Tapi masuk pengacau ini, dia bilang, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'atana, kamu mengumpulkan kami hanya untuk sekedar mendengar ocehan ini. Lalu Abu Lahab, bubar sudah, bubar, dibubarkan. Itu dakwah pertama kali secara terang-terangan. Punten, yang membubarkan siapa? Abu Lahab. Ya Rabb. Punten, tadi janji Allah, jika ada yang menghina, siapa yang akan jaga? Allah. Inna kafainakal mustahziin. Begitu tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, bubar. Rasulullah belum jawab perkataan Abu Lahab. Tiba-tiba langsung Allah jawab. Apa kata-katanya? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Masya Allah. Kata-katanya, celaka, justru yang celaka itu adalah Abu Lahab, bukan engkau. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kenapa? Karena janji Allah, inna kafainakal mustahziin, siapapun yang menghinamu ya Rasulullah, aku yang akan membereskannya. Masya Allah, dibuktikan oleh Allah. Ada yang menghina, bereskan sama Allah. Masya Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya Rabb. Punten, pernah saya sampaikan kan, gara-gara disitulah ayat inilah sampai hari ini masih ada nggak surat ini? Ada. Saya gambarkan, ini salah satu daripada mukjizat Quran. Mukjizat Quran ini, apa yang dikatakan demikian, demikian adanya. Kata Quran A, Quran B, demikian. Padahal ayahanda bunda, kalau diperhatikan, dari turunnya surat Tabbat ini, Al-Lahab ini, sampai wafatnya Abu Lahab, diperkirakan berapa tahun kira-kira? 10 tahunan lah kira-kira. 10 tahunan. Kemungkinan nggak 10 tahun itu dapat hidayah atau Islam itu ada nggak kira-kira? Dari turunnya Tabbat yada abi lahabi wa tab sampai 10 tahun, banyakkah yang masuk Islam di situ? Umar bin Khattab masuknya di situ. Hamzah masuk Islamnya di situ. Para sahabat masuk Islam di situ. Bayangkan, kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam sebelum mati, kira-kira masih berlaku nggak surat ini? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oh, udah Islam. Itu buang ayat itu. Nggak ada. Ayat itu ada, terus sampai Abu Lahab ada, tetap ayat itu ada. Sampai Abu Lahab mati pun ayat itu tetap ada, dan membuktikan kalau Abu Lahab ini sudah distempel matinya pun kafir. Subhanallah. Bayangkan kalau Abu Lahab Islam saja sebelum dia wafatnya, punten, kira-kira Quran jadi apa? Quran jadi apa? Nggak pas. Quran apa? Nggak bagus. Quran berarti apa? Salah. Tapi ingin dibuktikan toh Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab, yakin 10 tahun tetap kafir sampai wafat. Islam aja Abu Lahab selesai Quran. Maksud selesai apa? Nggak cocok nih. Kata Quran tabbat yada abi lahab, ternyata masuk Islam. Tidak demikian. Ya Rob, itu kata-katanya. Jadi salah satu daripada i'jazu Quran yang ada, punten, apa yang dikatakan dalam Quran demikian, tetaplah jadi demikian. Saya lanjutkan. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan demikian dibubarkan oleh Abu Lahab. Inilah dakwah terang-terangan yang Rasulullah sampaikan. Ternyata dengan terang-terangan dakwah demikian, ada yang masuk Islam? Ada. Siapa? Yang paling banyak dari kalangan masakin, seperti Bilal, disinilah masuknya. Seperti Khabbab bin Arat, disinilah masuknya. Seperti keluarga Yasir, masuknya di sini. Subhanallah. Seperti Zanirah, masuknya di sini.
Jadi kalau dibilang yang banyak masuk Islam di situ adalah punten orang-orang yang apa? Fuqaranya, masakinnya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Masya Allah. Saya lanjutkan. Setelah itu apa? Abu Bakar pun masuk Islam. Setelah melihat Abu Bakar kalau Rasulullah secara terang-terangan berdakwah, Abu Bakar tidak menyembunyikan keislamannya. Mencobalah Abu Bakar ini sholat di depan Ka'bah. Iya. Ataupun sholatlah di sana dengan beberapa ayat yang ada. Iya, harus terang-terangan demikian. Jadi Abu Bakar pun orang yang cukup berani dan sangat berani. Orang-orang kafir datang lalu memukulinya, menghajarnya sampai berdarah, sampai tidak bisa kelihatan wajahnya, sampai beberapa orang yang menyaksikan saya sudah tidak tahu lagi wajahnya Abu Bakar itu sudah seperti apa karena berlumuran darah, lalu sampai pingsan, dibawa kemana? Ke rumahnya. Waktu itu ibunya Abu Bakar masih dalam keadaan kafir. Setelah itu apa? Begitu siuman ditanya mengatakan izinkan aku berjumpa dengan Rasulullah. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya dengan mengatakan bagaimana kabarmu Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku baik-baik saja ya Rasulullah. Rasul bertanya mengatakan, kenapa kau lakukan ini Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Engkau mau untuk diulangi lagi? Aku akan ulangi, lakukan ini lagi. Masya Allah. Untuk mempertahankan. Daripada apa? Keimanan yang ada. Nggak ada masalah, yang penting hatinya kokoh. Rasulullah katakan, tidak Abu Bakar, engkau sudah berani untuk menyampaikan dakwah terang-terangan, aku pun ingin menyampaikan bahwa ini adalah aku Islam. Masya Allah. Ada beberapa peristiwa yang ada. Di antara yang ada, Abdullah bin Mas'ud juga masuk Islam dan memperlihatkan keislamannya. Itu tidak ragu. Selanjutnya, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasul SAW dakwahnya ini, kekuatan dakwah Rasulullah itu ada dua. Di samping keimanan, yaitu pasti yang paling pokok, paling utama. Kekuatan dakwah Rasulullah itu dua. Satu, di istrinya yang beliau cintai. Siapa? Khadijah. Sampai ke rumah, Khadijah selalu menenangkan. Santai ya Rasulullah, tenang. Pasti Allah. Padahal yang namanya Rasulullah pasti Nabi, Rasul, kuat imannya, tapi tetap butuh yang namanya apa? Pendamping yang sangat setia. Siapa? Khadijah. Masya Allah. Coba Bapak dalam keadaan kesulitan, ternyata yang paling tepat menenangkan hati itu siapa sebenarnya? Istri. Masya Allah. Makanya kalau Pak B.J. Habibie itu menyatakan, dari kesuksesan seorang laki-laki itu ada wanita di belakangnya. Masya Allah. Siapa? Istrinya. Tapi dari hancurnya laki-laki pun ada wanita di sampingnya. Siapa? Pasti bukan istrinya itu. Pasti itu bukan istrinya. Tapi kalau istrinya itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Berikan kekuatan, berikan pasokan. Masya Allah luar biasa. Rasulullah SAW ditenangkan selalu oleh Siti Khadijah. Kenapa? Begitu sampai apapun kesulitan dalam dakwah, walaupun dalam keadaan ikhlas, baik dan nyaman, sampai ke rumah tenang, santai. Khadijah, Masya Allah. Lalu dengan pelukan hangatnya, dengan mesra kata-katanya, dengan keindahan yang ada, itulah Khadijah. Maka Rasulullah tidak pernah bisa menghilangkan daripada pikirannya Khadijah luar biasa. Nanti di ujung-ujung saya akan sampaikan, ketika Rasulullah sampai ke kota Mekah, Futuh Mekah, sukses menaklukkan kota Mekah. Setelah bertahun-tahun Rasulullah meninggalkan Mekah, dan Mekah ini menyerang Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sampai kemana? Ke Mekah. Tiba Futuh Mekah, orang-orang Mekah mengatakan, ya Rasulullah, ini tempat engkau istirahat di sini. Tidak, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tempat tinggal. Tidak. Di sini Rasulullah. Tidak. Di sini Rasulullah. Tidak. Di mana engkau? Dirikan tenda di Jabal Ka'bah. Untuk apa? Saya ingin dirikan tenda di sana. Kenapa? Dan menghadapnya ke Ma'la. Kenapa? Kalau dari tenda tinggal dibuka tendanya melihat kuburannya Aisyah, Khadijah. Masya Allah. Ya Rabb, coba betapa cintanya Rasulullah. Jadi kalau istirahat, naik ke gunung tersebut, lalu masuk tenda, dibuka ataupun terdapat di pintu tenda, kalau Rasulullah duduk, yang dilihatnya itu adalah apa? Yang dilihatnya adalah makbarahnya Siti Khadijah. Dipandangnya seakan-akan mengatakan, perjuangan yang selama ini kita laksanakan telah kami dapatkan, engkau pun aku libatkan dalam perjuangan ini. Seakan-akan aku bersamamu ya Khadijah, walaupun berjauhan tapi aku memandang kuburanmu. Masya Allah. Itu saking mencintainya Rasul. Kenapa Khadijah? Kekuatan, tanpa dipungkiri, kekuatan dakwah Rasulullah berada juga di Khadijah. Iya, pastinya dalam keadaan, pasti yang pertamanya adalah iman tentang kenabiannya, kerasulannya, tapi yang mendampinginya adalah Khadijah. Itu kekuatan dahsyat. Kedua,
Kekuatan dahsyat Rasulullah dalam berdakwah ada di mana? Ada di pamannya Rasulullah. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib ini memang dalam keadaan tidak beriman, tapi Abu Talib membuat Rasulullah punten memiliki kedudukan yang luar biasa. Kenapa? Abu Talib ini adalah yang disepuhkan, yang dituakan di kota Mekah. Jadi kalau ada yang menghina Rasulullah, nggak enak. Kenapa? Ada pamannya Abu Talib. Mau ngapa? Ini Abu Talib. Ini Abu Talib. Nggak ada yang berani daripada orang-orang bawah untuk menghina Rasulullah. Kenapa? Karena dia itu ponakannya siapa? Abu Talib. Dan mereka tahu Abu Talib ini sangat mencintai Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah masih kecil, di usia dipindahkan 8 tahun di pamannya, bersama siapa? Bersama Abu Talib. Masih ingat kan kisahnya kan? Insya Allah semuanya lupa. Iya, kalau tidak dilihat lagi. Tapi yang jelas bagaimana Abu Talib menyayanginya dan mencintainya. Semekah tahu bagaimana cintanya Abu Talib kepada Muhammad Rasulullah. Jadi, jangan macam-macam. Kenapa ini Abu Talib sangat cinta kepada Muhammad? Ada apa-apa bisa tampil Abu Talib. Apa yang dilakukan? Abu Lahab, Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah kumpul. Ini sudah mulai resah ini dengan dakwah terang-terangan. Kita datangi saja Abu Talib. Kenapa? Biar Abu Talib yang bicara kepada Muhammad agar dakwahnya di stop. Datang Abu Talib, kami sudah mulai resah dengan keponakanmu itu. Bisakah engkau katakan stop untuk tidak dakwah, stop untuk dakwah? Kenapa? Ini berbahaya. Stop. Abu Talib mengatakan, ya udah terserah, itu kan ponakan saya. Tapi ingat, seandainya masih dia dakwah tidak berhenti, kami tidak segan-segan untuk mengambil nyawanya atau untuk membunuhnya. Punten, pamannya kan sangat cinta kepada Rasulullah kan, Nabi Muhammad. Maka dengan rasa takut yang ada, apa yang dilakukan? Panggil Muhammad, kemari ponakanku. Ada apa wahai pamanku? Begini, Abu Jahal ataupun Abul Hakam, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham datang semuanya kepadaku. Dia meminta kepadamu agar engkau tidak melanjutkan dakwah ini. Stop dakwahnya, jangan dilanjutkan. Ini lihat kata-kata yang sangat baik. Ini adalah bahasa yang luar biasa tinggi kata-katanya. Dilakukan Rasulullah SAW. Diminta stop, berhenti untuk dakwah. Pamannya yang meminta, yang menyayanginya, yang mencintainya. Sayang, jangan lakukan dakwah lagi. Berhenti, stop ya. Apa yang dikatakan? Dikiranya Rasulullah ini pamannya pun sudah ngeblok, ikut kemana? Ke paman-paman yang lain untuk menghentikan dakwah. Kan banyak menghentikan dakwah. Jangan-jangan pamanku ini yang mencintai saya, yang mendidik saya, yang membesarkan saya juga menghentikan dakwah saya. Kata-kata yang sangat indah Rasulullah katakan, ya ammi, wahai pamanku, wallahi law wada'a asy-syamsi biyamini wal qamari biyasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta fuztu bihi au ahlaktu duna. Kata-katanya au kama qala. Artinya mengatakan, pamanku, demi Allah, engkau kan meminta agar aku berhenti. Demi Allah, seandainya matahari disimpan di tangan kanan, lalu rembulan disimpan di tangan kiri untuk menghentikan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah berhenti dalam dakwah ini sampai aku benang dengan dakwah ini ataupun aku hancur bersama dakwah ini. Bisa dipahami nggak kira-kira? Tapi yang sangat unik, kenapa Rasulullah harus bilang kalau seandainya matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, untuk dihentikan dakwahku ini, aku tidak akan pernah berhenti dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini ataupun aku hancur bersama dakwah ini. Bisa dipahami jawabannya ya? Tapi ayahanda bunda, pertanyaannya, kenapa Rasulullah harus pakai matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri? Lanjut aja begini, paman, saya tidak akan pernah berhenti melaksanakan dakwah ini. Saya tetap akan dakwah sampai aku menang dengan dakwah ini ataupun saya harus hancur bersama dakwah ini. Itu kan intinya di situ kan. Tapi kenapa kalau matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri, terus ada apa? Ini adalah bahasa yang tinggi yang dilakukan Rasulullah SAW. Begini, saya tanya ayahanda bunda, punten, mungkin nggak matahari tangan kanan? Mustahil matahari tangan kanan? Mustahil. Udah matahari disimpan di tangan kanan mustahil, ditambah rembulan di tangan kiri, mustahil apa enggak? Mustahil kan? Nah, saya akan masuk nih. Paman, jika tangan kanan memegang matahari mustahil,
tangan kiri memegang rembulan mustahil, saya untuk berhenti dakwah lebih mustahil lagi daripada tangan kanan matahari, tangan kiri rembulan. Bisa dipahami nggak bunda? Itulah kata-katanya ya anda bunda. Ini bahasanya. Jika engkau katakan mustahil tangan kanan memegang matahari, mustahil tangan kiri memegang rembulan, untuk menghilangkan dakwah lebih mustahil lagi. Berarti lebih dahsyat kan? Dahsyat. Masya Allah. Kalau misalnya dengan mengatakan katanya Pak, jangan pergi Pak ya, ini bahaya di luar. Siap mah, matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri. Oh ini udah bahaya ini, udah pakai bahasa siroh ini. Atau mengatakan jangan dibagilah cintanya, saya tidak membagi. Kenapa? Rembulan di tangan kiri, matahari tangan. Oh bener setia ini. Masya Allah. Jadi kalau sekarang udah tahu kuncinya itu. Kalau ada apa-apa, jadi kalau matahari disimpan di tangan kanan, rembulan disimpan tangan kiri, itu mustahil, lebih mustahil lagi meninggalkan dakwah. Maka saat itu melihat jawaban yang kokoh disampaikan Rasulullah, langsung tanpa pikir panjang, apa? Dengan mengatakan, pamannya Rasulullah Abu Talib mengatakan, idhab, pergi ya, waf'al ma turid, kerjakan apa yang kau inginkan, if'al ma syi'ta, kerjakan apa yang kau lakukan, fa inni wara'ak, sesungguhnya aku berada di belakangmu. Masya Allah. Coba dibayangkan, aku bersamamu, aku di belakangmu, kerjakan apa yang kau inginkan. Saking cintanya siapa? Abu Talib sama Rasulullah. Makanya begitu mendengar kalimatnya Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman, wafatnya. Ya Rabb, kita ini sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, itu dalam hati. Tapi itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Rasulullah mencintai fulan, mencintai fulan. Tapi yang dicintainya tidak bisa diajak untuk Islam, itu sudah dialami oleh Rasulullah. Iya. Rasulullah tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah. Apakah Rasulullah pernah membenci sampai bencinya keturunan-keturunannya? Tidak. Abu Lahab misalnya, Abu Jahal tidak bisa Islam sampai wafatnya di pertempuran di mana Badar. Padahal Rasulullah sudah mengajak Abu Jahal untuk masuk Islam, akhirnya wafat dalam keadaan ingin memerangi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Begitu sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Rabb, aku tidak berhasil mengajak Abu Jahal ini masuk Islam, tapi aku akan ajak keturunannya untuk menjadi seorang yang mukmin. Ternyata ada siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, orang yang sangat setia kepada Rasulullah. Ikrimah. Coba kalau Rasulullah pendendam, bapaknya begini, anak sampai 7 turunan kafir semua. Astagfirullah. Nggak ada begitu. Iya. Ini siapa? Anaknya fulan, bapakmu ke neraka, kamu juga harus ke neraka. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak berhasil mengajak bapaknya masuk Islam, anaknya harus jadi Islam. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Walid bin Mughirah yang menghina Rasulullah sampai menyatakan ini adalah Quran itu sihir. Lalu apa kata Rasulullah SAW setelah Walid bin Mughirah mati dalam kekafirannya? Walid bin Mughirah mati dalam kekafiran, maka aku harus bisa menyelesaikan dari dzurriyyahnya, dari keturunannya untuk menjadi seorang mukmin. Siapa? Khalid bin Walid masuk Islam. Subhanallah. Jadi itulah cinta Rasulullah. Gagal di sini maksudnya apa? Karena dia tidak beriman. Enteng. Kenapa? Anaknya harus Islam, turunannya harus Islam. Itulah yang ada. Ini ketika ngelihat bapaknya di mana, di penjara, oh nggak bakalan jauh anaknya. Jangan begitu. Bapaknya bagaimana? Bapaknya, oh nggak jauh anaknya. Jangan. Bapaknya, saya harus selamatkan dia, angkat dia. Apalagi kalau bapaknya masih seorang mukmin, ibunya masih seorang mukminah, anaknya bisa solehah, bisa ngangkatnya kedua orang tuanya, angkat. Masya Allah, saya ingin menyelamatkan keluarga dia. Siapa yang paling baik di antara anak-anak ini, dia ambil tarik. Masya Allah, sebagai tabungan kelak di akhirat. Saya lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, wallahi la wadu'a syamsa biyamini wal qamari biyasari, demi Allah kalau yang namanya matahari disimpan di tangan kanan, lalu rembulan disimpan tangan kiri, untuk meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini atau aku hancur bersama dakwah ini. Ya Rabb, ya Muhammad, if'al ma syi'ta fa inni wara'aka. Berjalan, lanjutkan apa yang ingin, aku akan berada di belakangmu. Masya Allah, jalan dakwah lagi. Ngelihat Rasulullah masih dakwah, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah mengatakan, wah masih dakwah ini, nggak mempan ini. Ngumpul lagi,
Pasti nih, pasti ya. Muhammad ini apa? Muhammad ini tidak mau dilepaskan sama Abu Thalib. Satu, karena Muhammad itu ganteng. Yang kedua, Muhammad itu pintar. Yang ketiganya, Muhammad itu adabnya juga baik. Gini aja lah, cari orang yang paling ganteng di Mekah. Bila perlu yang paling ganteng, yang kaya juga, turunan bangsawan juga, tukeran dengan Muhammad. Ketemulah laki-laki. Nama laki-laki ini sangat terkenal sekali. Ya, namanya adalah, subhanallah, kalau disebut daripada sirah Nabawiyah, namanya adalah Amarah ibn Walid. Dari tadi masih sepi ya papan tulis ya. Iya, tenang. Amarah ibn Walid. Iya. Hari ini biar nyantai dulu, biar bersih dulu karena masih lebaran. Iya. Amarah ibn Walid ya. Amarah ibn Walid ini adalah orang yang sangat luar biasa. Pintar, cerdas, ganteng. Terkenallah orang ini. Datang, celik. Yang datang siapa? Kelompokan orang-orang kafir lagi. Ya Abu Thalib, jika engkau ini tidak bisa menyetop dakwah daripada Muhammad, karena Muhammad ini ganteng, karena Muhammad ini cerdas, karena Muhammad ini pintar, karena Muhammad juga ini adalah punten-punten akhlaknya baik. Engkau kenal nggak dengan seorang laki-laki di Mekah ya ganteng, ya cerdas, ya pintar? Amarah namanya. Amarah ini adalah seorang laki-laki, Amarah ibn Walid. Kata Abu Thalib, aku tahu Amarah. Menurutmu Amarah bagaimana? Ganteng? Ganteng. Menurutmu Amarah baik? Baik. Menurutmu Amarah ini seperti apa? Orang luar biasa, tidak ada yang tidak pernah mengenal Amarah. Begini, tukeran yuk. Muhammad berikan kepada kami, Amarah buatmu. Terus ditanya Abu Thalib, Amarah aku apain? Amarah kamu pelihara. Nah Muhammad aku kasih kepada ama kamu, mau ngapain? Ya aku mau bunuh. Kata Abu Thalib, aneh aja, kamu kasih Amarah buat aku pelihara, aku serahkan Muhammad untuk dibunuh. Nggak bisa. Balik lagi, gagal lagi yang kedua. Berarti kekuatan dahsyat yang kedua ada di mana? Abu Thalib. Wajar ayahanda bunda, Rasulullah sampai menangis dengan tangisan yang dahsyat ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Singkat, saya mampir sedikit. Ketika Abu Thalib wafat, di sampingnya adalah Rasulullah kanan. Jadi posisinya Abu Thalib tertidur demikian, Rasulullah berada di kanannya sambil berdiri di atas lututnya, pegang gini, ya ammi, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, sambil nangis, unajjika yaumal qiyamah. Ya ammi, di ujung ini katakan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Aku yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Kenapa banyak jasanya? Katakan di ujung ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata-katanya. Ini pamannya ngelihat Rasulullah, ngelihat di sini ada Abu Jahal, di situ Abu Lahab berdiri di samping kirinya. Lalu mengatakan, ya Abu Thalib, atatruk dina aba, kamu meninggalkan agama nenek moyang kita? Bagaimana sosok kalian atau sosok Abu Thalib yang terkenal baiknya, yang terkenal luar biasa, ternyata matinya harus ikut keponakannya. Fikirkan Abu Thalib, namamu yang besar, kekuatanmu yang besar. Rasulullah bilang, ya ammi qul la ilaha illallah, la ilallah. Dalam keadaan nafas terakhir, ana ala millati abai, aku berada dalam agama nenek moyangku. Wafat. Nangis Rasulullah. Disitulah dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai, tapi hidayah ini datang dari siapa? Wallahu yahdi liman yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Subhanallah. Rasul nangisnya itu seperti kagulaya ilma, seperti air yang mendidih. Tangisan Rasulullah begitu Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tangisan itu seperti itu tangisan. Sampai gitu. Kalau anak kecil habis nangis panjang, habis itu selesai nangis masih ada gitu nggak? Begitu. Sampai Abu Bakar melihatnya nunduk. Kenapa? Melihat orang sedih, nangis Abu Bakar. Tapi lihat ibu bapak, cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sangat dahsyat sekali. Abu Bakar yang sangat tahu menyaksikan sedihnya Rasulullah ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Apa yang terjadi kepada beliau saat Futuh Mekah? Bapaknya sudah rabun, bapaknya Abu Bakar ini. Saat itu digendongnya oleh Abu Bakar, dibawanya ke hadapan Rasulullah. Setelah itu mengatakan, ya Rasulullah, ini bapakku Abu Quhafah mau Islam, tolong Islamkan.
Lalu kata Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa Abu Quhafa enggak disimpan saja di rumah biar aku yang datang? Kenapa engkau kebawa kemari? Kasihan. Tidak ya Rasulullah, aku gendong dia untuk Islam. Abu Quhafa menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu nangis Abu Bakar. Nangis seperti nangisnya Rasulullah ketika ditinggal wafat siapa? Abu Thalib, tangisnya gitu. Sampai ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kamu nangis kenapa? Bukankah orang tuamu sekarang sudah Islam? Ibu bapak tahu jawaban Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, demi Allah, aku masih kebayang sedihnya saat engkau ditinggal Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Demi Allah, saya ridho dan saya menginginkan seandainya yang masuk Islam hari ini bukan ayahku, tapi Abu Thalib, pasti engkau bahagia. Bisa dipahami nggak maksudnya? Maksudnya adalah saya rela menukar ayah saya dengan kebahagiaanmu. Asal yang masuk Islam di sini adalah siapa? Abu Thalib. Saya tidak mau melihat engkau menangis seperti dulu, dan saya ingin melihat engkau bahagia dengan cara Abu Thalib masuk Islam. Seandainya yang masuk Islam ini adalah Abu Thalib, aku ridho, aku ikhlas. Itu kata siapa? Abu Bakar. Saking cintanya siapa? Abu Bakar kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Iya, punten. Setelah itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, penghinaan dari orang-orang kafir semakin dahsyat. Kenapa? Gagal. Orang kafir menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat. Satu kejadian yang sangat luar biasa. Masuk sekarang kepada Islamnya Hamzah. Biar sesuai dengan judul yang ada. Kan dakwah terang-terangan, masuknya Hamzah. Nah, pas 10 menit lagi insyaallah. Iya. Masuknya Hamzah radhiyallahu an. Siapa Hamzah? Hamzah ini perbedaan dengan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam kira-kira 7 tahun. Itu pendapat para alim ulama yang banyak untuk kita ketahui. Dan Hamzah ini juga pernah disusukan ke Bani Sa'diyah. Dalam beberapa riwayat justru yang menyusuinya adalah Halimatus Sa'diyah, di mana yang menyusui siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilanglah saudara sesusu. Tapi daripada sifat itu adalah pamannya. Masya Allah. Saya lanjutkan. Hamzah ini ya Rab terkenal pemburu. Pemburu di padang pasir, pemburu di tengah-tengah hutan. Pertanyaannya, memburu apa? Punten, bukan buru burung, bukan memburu barang burung-burung ataupun binatang-binatang apa, tapi terkenal untuk memburu harimau atau memburu asad. Saking dengan mengatakan, ada yang menyatakan memang memburu harimau asli, ada yang mengatakan bukan. Maksudnya apa? Dia kalau memburu seperti harimau dalam pemburuannya, tangkap tangkas dan luar biasa. Dan Hamzah ini orang yang cukup ditakuti. Tidak banyak bicara orangnya, tapi banyak bertindak. Itulah Hamzah. Masya Allah. Tinggi postur tubuhnya seperti tingginya Umar bin Khattab. Tapi kalau Umar bin Khattab badannya adalah kekar, kalau Hamzah lebih kepada ramping. Kenapa? Karena pemburu lebih ramping ketika bergerak dalam seperti apanya di atas kudanya atau bergeraknya. Dan khas Hamzah dari mudanya, kalau berperang tidak pernah mundur walaupun 1 langkah. Perangnya terus maju, itu Hamzah. Hamzah. Satu saat Hamzah mengenal Rasulullah, mengenal situasi tentang dakwahnya Nabi Muhammad, mengenal, tapi nggak peduli, biarin aja, nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi dia tidak suka kalau melihat ada orang yang terzolimi, paling tidak suka. Itulah Hamzah. Hamzah, masya Allah. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini singkat cerita kisahnya. Rasulullah sedang tawaf atau berada di Mekah, di samping Ka'bah. Orang-orang kafir menghina Rasulullah. Rasulullah diam. Menghina Rasulullah diam. Tapi begitu menghina tentang Allah, menghina tentang Islam, Rasulullah melirik dan wajah yang sangat tajam menunjuk kepada orang-orang yang menghina syariat Islam dan mengatakan, wallahi ji'tukum bidzabah. Itu kalau sudah Islam dihina. Demi Allah, satu saat nanti aku akan datang kepada kalian dengan cara penyembelihan. Itu Rasulullah. Dahsyat ketika Islam untuk diangkat atau dihinanya. Ji'tukum bidzabah, kata Rasulullah. Orang-orang yang hadir di situ kaget. Dan dia langsung megang tangan Rasulullah dengan mengatakan, maaf Muhammad, maaf Muhammad, aku tadi hanya begini, hanya begini, hanya begini. Rasulullah diam dan Rasul, ya sudah, jangan diulangi lagi. Ternyata orang-orang yang minta maaf tadi itu bicara kepada siapa? Abu Lahab,
bicara kepada Abu Jahal, bicara kepada ketua-ketua orang yang besar-besar di sana. Mereka bilang, kenapa kalian minta maaf sama Muhammad? Kenapa kalian takut sama Muhammad? Mentang-mentang dia bilang mengancam kepada kita akan menyembelih. Kenapa? Harus takut. Kita balik serang saat Rasulullah sedang tawaf, sedang berkumpul di situ. Dilemparlah oleh Abu Jahal. Dilemparlah oleh orang-orang yang ada. Siapa yang mau berani menyembelih kami? Ayo siapa? Jadi membalikan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Siapa kamu berani menyembelih saya? Kamu berani datang ke... Siapa kamu? Apa-apaan kamu? Dihina Rasulullah habis-habisan sampai Rasulullah tidak bisa bergerak. Duduklah Rasulullah berada di samping Ka'bah, hanya menerima pukulan, ejekan, hinaan, lemparan. Sehingga ada seorang wanita. Wanita ini adalah seorang sudah muslimah, tapi namanya saya tidak mengetahui. Namun yang jelas ada mengatakan wanita ini adalah Zanirah. Ini adalah maula ataupun pembantu daripada Abdullah bin Jad'an. Kalau wanita melihat sesuatu yang mengerikan, di situ apa pergi? Ini wanita saya tanya nih. Ibu-ibu kalau melihat sesuatu yang mengerikan, di situ pelototin apa pergi? Pergi. Kalau laki-laki sesuatu yang menjijikan atau yang mengharukan, asik, rame-rame, itu laki-laki, pelototin terus. Kalau enggak, pergi. Itulah perempuan. Melihat Rasulullah dihajarnya, Rasulullah dihinanya, ini wanita ini pergi. Enggak, pergi. Perginya jauh, cukup jauh. Ternyata begitu jauhnya dia pergi, karena dia panik juga nggak mau melihat yang sedang dihajar, yang sedang dikeroyok demikian. Perginya ke arah di mana Hamzah baru datang berburu. Hamzah baru datang berburu. Melihat wanita ketakutan, Hamzah, berhenti, kata Hamzah. Ada apa? Jawab, oh ini Hamzah pamannya Rasulullah. Kata wanita ini mengatakan, engkau asik berburu, ponakanmu tuh. Engkau asik berburu, ponakanmu itu sekarang sedang berada di samping Ka'bah, sedang dicemoohkan, dilempari dengan batu, dilempari dengan sendal. Hamzah bertanya, siapa? Muhammad. Hamzah bertanya, ala hadyarun, apakah tidak ada orang yang menolongnya? Dijawab oleh perempuan itu, nggak ada. Maka Hamzah putar haluan kudanya, berangkat dengan kerasnya, dengan cepatnya. Begitu dia datang, semua orang ngelihat. Kenapa? Beda. Kalau kuda sedang santai jalan sama kuda sedang mau berperang, beda nggak larinya kira-kira? Orang curiga, ini Hamzah datang ke Ka'bah dengan kuda gaya apa? Gaya perang. Kira-kira ada apa nih kira-kira? Coba kalau begitu dalam misalnya gini, naik motor gini, cuma naik motornya ini ubah aja, naik motor ngeng, orang cuma tapi begitu semuanya. Ada apa nih kira-kira? Bisa dipahami bunda ya? Seperti itu kalau misalnya lagi gini, ada orang keluar dari masjid cuma jalan biasa aja, jalan, orang cuma jalan. Tapi kalau ada orang keluar lari dari masjid, orang kira-kira kaget nggak kira? Ada apa nih? Hamzah datang kemana? Ke Ka'bah ini, itu kudanya tidak dipacu dengan santai, tapi dipacunya dengan apa? Dengan cepat sekali, sehingga orang curiga, Hamzah ada apa tuh? Hamzah ada apa Hamzah? Seakan-akan membawa berita yang sangat luar biasa. Sampai ternyata Hamzah masuk ke tempat kerumunan dengan kudanya yang luar biasa. Terus minggir, masuklah. Lalu saat itu Rasulullah sedang duduk, ada bagian darah di bagian wajah Rasulullah dan sedang merunduk demikian. Yang terakhir dilihat oleh siapa? Oleh Hamzah. Itu Abu Lahab sedang apa? Sedang membawa sendal yang tadinya siap untuk dilemparkan dan sudah dilemparkan. Itu yang nampak. Maka saat itu Hamzah tanpa ragu ditamparnya Abu Jahal ini dengan keras sekali. Bah! Setelah itu mengatakan kata-katanya yang sangat luar biasa. Ini perkataan Hamzah. Apa kata-katanya? Yang sangat indah sampai menggelegar di tempat yang sangat luar biasa. Hamzah sambil menampar mengatakan kata-katanya. Kalimatnya apa? Subhanallah, apakah engkau menghinakan orang yang aku berada dalam agamanya? Itu kata Hamzah. Atastumur rajulan wa ana ala dini. Masya Allah, itu Hamzah. Kamu menghina orang yang aku berada dalam agamanya? Semua kaget. Hamzah Islam? Hamzah juga kaget. Kok saya ngomong gitu, kata Hamzah. Jadi ucapan itu Hamzah terucap begitu saja. Iya. Atas tahziu rajul wa ana ala dini. Apakah kamu menghina orang, mencemoohkan orang sementara aku berada dalam agamanya? Kaget. Kata Rasul kaget. Islam.
Rasulullah. Yang hadir di situ Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, kapan Islamnya? Jangankan orang yang dengar, Hamzah aja bingung. Islam saya. Itu kejadian yang luar biasa. Jadi kalau ada orang masuk Islam itu bagaimana ceritanya itu luar biasa. Ada orang masuk Islam, iya, dengan berbagai macam cara. Iya, itulah bentuk Allah memberikan kepada orang itu menjadi Islam. Ada orang Islam karena pernikahan, ada nggak? Secara perkataan, oh Islamnya karena pernikahan, itu hanya sekedar wasilah saja. Hakikatnya Allah yang mengarahkannya. Kadang-kadang orang yang iri mah ada aja, oh dia kalau nggak itu mau nggak bakalan Islam. Bukan begitu. Allah memberikan dia hidayah dengan berbagai macam cara, terserah. Seperti jodoh, coba jodoh. Apakah semua cara dapat jodohnya sama-sama begitu? Enggak. Saya bisa menikah dengan lika-likunya berbeda. Iya. Semua teman-teman, sahabat-sahabat pernikahan itu nggak ada yang mulus-mulusnya. Maksudnya apa? Ada aja cerita-cerita yang indahnya. Ada yang mau nikah hari Minggu, siapa di sini ya? Juga ada pengantin baru di sini, siapa nih? Luar biasa ya. Di sini indah sekali. Namun yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan kata-katanya Hamzah tampar. Kata Hamzah dengan mengatakan kata-katanya, kamu menghina orang yang aku sendiri berada dalam agamanya. Saat itu kembali Hamzah mengatakan, bubar kalian semuanya, bubar. Bahkan Abu Jahal, oh ya sudah bubar. Lalu kata Abu Jahal, saya yang salah. Kenapa Abu Jahal sampai takut ditampar lagi? Saya yang salah. Kenapa? Saya telah menghina daripada ponakannya Hamzah. Udah saya salah, bubar semuanya. Hamzah hanya melihat Rasulullah, tidak negur bagaimana kabarmu, tidak, masih bingung dengan ucapan tadi. Hamzah hanya bilang, oh pergi. Rasulullah pergi. Itu pada waktu itu Mekah dalam keadaan tanda tanya besar. Tanda tanya besar apa? Orang-orang Mekah udah dengar, apakah benar Hamzah Islam? Kata Rasulullah, beneran Hamzah Islam. Hamzah bingung, saya harus bagaimana ini? Apakah saya harus Islam? Kata Hamzah dalam hatinya, apakah saya harus klarifikasi, datang ke pasar, sampaikan kepada semuanya, maaf saya tadi keceplosan ngomong, saya itu tadi salah, saya belum Islam. Apakah seorang Hamzah harus bicara gitu? Kata Hamzah, mustahil. Aku Hamzah yang tidak mungkin menarik perkataan, mustahil. Tapi kalau aku Islam, aku nggak tahu Islam itu apa. Aku juga belum paham bagaimana Islam. Dia meminta kepada Allah langsung dan memang yakin Allah itu Rabb yang paling luar biasa. Ya Rabb, seandainya apa yang aku katakan Islam ini adalah kebenaran yang dibawa ponakanku Muhammad, maka mudahkan aku berada di dalamnya. Tapi memang jika ini adalah buruk buatku, maka berikan jalan untuk aku cara keluarnya. Itu lakukannya. Maka hanya sejenak meminta kepada Allah, dan apa yang ada Allah paparkan dan Allah mudahkan dalam hatinya. Tanpa ragu dia datang ke hadapan Rasulullah. Ketuk pintu rumah Rasulullah. Rasulullah membukanya. Begitu datang Hamzah, Rasulullah langsung memeluk ataupun memegang dadanya Hamzah dengan kata-katanya, dengan kata pek dalam hatinya. Sambil begitu, sambil kata, Allahumma tsabbit ala qalbihil iman rasikhah. Ya Allah, kuatkan iman di hati Hamzah ini, iman yang kokoh, iman yang kuat. Hamzah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saat itu orang-orang yang mendengar katanya yang sangat indah keluar dari lisan Hamzah, dua kalimat syahadat disambut oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aslama Hamzah. Hamzah sudah Islam. Maka mulailah ada satu gunung yang indah. Di mana? Di samping Rasulullah. Siapa? Islamnya Hamzah. Masya Allah. Itulah Islamnya Hamzah. Dan jangan dikira Islamnya Hamzah membuat orang-orang kafir punten menjadi serangan ke Rasulullah itu menjadi kendor. Tidak, malah serangannya makin apa? Makin dahsyat. Dengan berbagai macam cara. Minta kepada Abu Thalib tidak bisa. Lalu ditampilkan seseorang yang paling cerdas, paling pintar. Dicek, ini Muhammad ini apa sih indahnya? Oh, Quran. Oke,
bahasanya Muhammad itu indah. Kita ambil siapa? Walid bin Mughirah. Siapa? Ahli dalam tatanan bahasa. Biar ngadu bahasa, pasti Muhammad kalah dengan orang terhebat bahasanya. Yang kedua, kita datangkan seseorang laki-laki, Nadhr ibnu Harith. Siapa? Dia ahli cerita yang luar biasa. Nadhr ibnu Harith ini Injil, Taurat dia kuasai cerita-ceritanya. Kisah-kisah tahu, kisah-kisah yang khurafat dia paham, kisah-kisah cerita dia paham. Makanya untuk mengelabui orang-orang yang ada. Lalu apa? Ketiga, baiqat. Tidak boleh orang lain dari luar Mekah untuk mengenal namanya Islam. Itu terjadi kepada Abu Dzar. Islamnya Abu Dzar unik. Nadhr ibnu Harith menghalangi dakwah Rasulullah, unik. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu, Walid bin Mughirah ngadu argumentasi antara bahasa Arab yang indah, syair bersama Quran, unik. 3 kejadian ini mewarnai sebelum Islamnya Umar bin Khattab. Masya Allah. Iya, 3 hal ini. Satu, adanya Walid bin Mughirah. Yang kedua, datangnya Nadhr ibnu Harith. Yang ketiga, bukan hanya sekedar itu, tapi punten-punten hal-hal yang luar biasa, masuknya Abu Dzar Al-Ghifari dalam keadaan Islam, padahal semua tidak boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan siapapun yang bercerita, siapapun yang bertanya tentang Muhammad, habisin, pukul, keluarkan dari Mekah. Sampai gitu peraturannya. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari dengan cerdik, dengan cara-cara yang luar biasa, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kisah yang sangat indah. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan. Iya, jadi insya Allah yang akan datang kita lihat Nadhr ibnu Harith, nama-namanya saja untuk diingat. Lalu siapa? Walid bin Mughirah. Dan Islamnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Karena pinter, Abu Dzar Al-Ghifari. Dan insya Allah selanjutnya bagaimana masuknya Umar bin Khattab dalam Islam, kalau nanti keburu waktunya. Setelah itu kita lanjutkan hijrah pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah, dan dikejarnya oleh seorang punten-punten orang mukmin jadinya, tapi saat itu masih orang kafir, mengejar kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah dari mana? Dari Mekah menuju ke Habasyah. Jadi hijrah yang pertama itu adalah ke Habasyah. Tapi sebelumnya 3 kejadian, Nadhr ibnu Harith, siapa lagi tadi? Walid bin Mughirah. Lalu selanjutnya Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan selanjutnya kesulitan dalam berdakwah Rasulullah SAW, sampai akhirnya harus ada hijrah yang pertama kali kemana? Ke Habasyah. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abi buat ilmunya malam ini, Masya Allah. Kayak seperti biasa kita kayak dengar cerita yang wow, terus lebih oke dari film, benar ya? Tadi aku amazing banget loh. Kenapa? Pikir cerita tentang pamannya Rasul pertama, lalu kemudian juga Hamzah. Dan sebenarnya di Hamzah itu ada cerita yang sangat-sangat bikin saya sedih sekali ada. Gimana? Ketika beliau meninggal. Oh, Masya Allah. Nanti nyampe Abi ada cerita selanjutnya ya? pasti nyampe. Insya Allah ya. Doain sehat aja. Nah, pertanyaan utamanya sebenarnya gini sih ya. Kebayang zaman dulu itu pilihannya cuma 2, pilihan irsyad ini cuma 2, mau ikut Rasulullah atau mau ikut Abu Jahal. Nah, itu dia tuh. Enggak, kalau zaman dulu ikut mana? Ya pasti ikutnya. Sekarang jawabnya begitu. Kalau tiba-tiba nih si Sabto misalnya nih, si Sabto tiba-tiba datang tuh, gantung nih, Syak, aneh nih utusan Allah, Syak. Iya. Percaya cepat nggak? Dengan ngomongnya kayak gitu ya. Cepat nggak percaya? Iya. Ya, susah juga. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh kita suka gitu tuh, wah kalau aja dulu kita jadi sahabat, ikut Rasul dari dulu, yakin. Tapi memang suka ada kayak gitu ya, kayak kalau misalnya dulu, sekarang nih kita ingat, wah kalau coba dulu aku hidupnya di zaman dulu gitu ya. Pasti pengennya kayak gitu juga tuh, pengen bisa berjuang sama Rasulullah, padahal gak segampang